Shalom, saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Pendeta Mel Atok. Selamat tahun baru saya ucapkan buat semua saudara sekalian pendukung channel hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil, termasuk channel Pendeta Mel Atok. Saya minta terima kasih banyak, dan kita berdoa biar tahun 2024 ini menjadi tahun anugerah, tahun perubahan, tahun kebangkitan bagi kita bersama. Ku tak pandang dari gereja mana, denominasi mana, kita terus maju untuk kepentingan kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Saya dan tim dalam perjalanan kami menuju desa di Kenam Oemova untuk acara KKR Natal dan Tahun Baru sekaligus di sebuah desa, karena kami memang dan tim terbiasa untuk di waktu-waktu yang ditentukan kami masuk ke desa untuk melakukan penguatan iman melalui KKR, seminar dan sejenisnya, demi untuk saudara-saudara seiman semakin kuat. Dan buat semua orang-orang percaya ya, saya Pendeta Mel Atok mohon maaf kalau sepanjang 2023 ada khotbah-khotbah saya yang ternyata tidak sesuai dengan Injil Kristus, dan itu menyinggung perasaan organisasi tertentu, pendeta tertentu. Dengan setulus hati saya minta maaf. Tapi kalau saya ternyata memberitakan Injil yang benar dan orang marah, berarti besar kemungkinan orangnya yang tidak suka dengan Injil. Oleh karena itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mohon maaf buat yang mencintai Injil tapi saya ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Bagi saya pegang prinsip orang Cina kuno yang mengatakan bahwa kawan 1000 itu terlalu sedikit dan musuh 1 terlalu banyak. Kalau musuh Injil saya tidak terlalu takut, tapi kalau sesama orang percaya satu gereja pegang kebenaran lalu harus berselisih, saya tidak mau. Saya berharap 2024 yang kita hantam betul-betul adalah orang-orang atau kelompok atau siapapun yang menginjak-injak kebenaran, maka tidak ada toleransi untuk hal tersebut ya. Jadi saya menyampaikan ini, sebenarnya sorotan saya adalah kepada judul di dalam video ini, di thumbnail video ini, bahwa saya mau menegur mu'alaf secara khusus 2 orang yang saya tempel wajahnya di thumbnail video ini, yaitu Ahmad Kainama dan Dondi Tan. Buat Anda berdua adalah mantan Kristen yang memutuskan masuk Islam. Kalau mantan Kristen masuk Islam harusnya begini ya, sederhananya, tidak tertarik dengan Alkitab, lebih tertarik dengan Al-Quran, kan begitu. Jadi seharusnya Anda berdua ya, kedua mu'alaf ini, Dondi Tan dan Ahmad Kainama, sebaiknya Anda pegang prinsip itu. Saya tidak tertarik lagi nih bahas Alkitab, karena Alkitab kan dasar imannya orang Kristen. Sedangkan Anda berdua tinggalkan Kristen. Nah, tapi faktanya di sosial media kami pantau, Anda berdua kok kurang bahas Al-Quran ya. Lebih banyak bahas Alkitab, dan sudah gitu pembahasan Anda semua ya, mualaf-mualaf siapapun termasuk Anda berdua, itu kan ngaur semua, salah ya, ngaco begitu kan. Dan buat semua orang Islam, kalian tuh agama besar. Jangan percaya mu'alaf-mu'alaf yang tiba-tiba nongol-nongol masuk di Islam, lalu bukannya belajar Al-Quran, bukan mengaji dengan baik atau mengkaji Al-Quran dengan baik, lah malah bahas Alkitab secara ngaco, ngaur, provokatif, dan kalau tidak hati-hati bisa menimbulkan ujaran kebencian yang berpotensi mengadu domba kita sebagai anak-anak bangsa. Nah, saya rindu di tahun 2024 ini, janganlah ya, di orang Islam sendiri, kalian yang sudah merasa diri pintar, bahkan mungkin sudah pakai label ustadz dan lain sebagainya, yang dari Kristen masuk ke Islam, harusnya bangun orang Islam dengan benar, didik orang Islam dengan tuntunan Al-Quran, kan kira-kira begitu ya. Contoh saya saja ya, mungkin beberapa waktu ke depan setelah video ini saya akan
melakukan live dengan mantan Islam yang dulu sangat benci saya, tapi ujung-ujung ternyata menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan akhirnya saya baptis. Dan saya akan bikin live dengan dia yang intinya saya akan melarang dia untuk membahas Islam. Karena dia sudah pindah Kristen, dia harus belajar Alkitab. Seperti Anda berdua tidak tertarik dengan Alkitab, makanya tinggalkan Kristen dan sekarang tertarik dengan Al-Quran. Nah, kalau dia ini beda, tidak tertarik dengan Al-Quran, sekarang tertarik dengan Alkitab, maka tidak boleh lagi dia menghina Islam. Saya tidak mau. Saya banyak baptis orang Islam loh, saudara dengar. Saya banyak baptis orang Islam, dan sekarang mereka menjadi Kristen dan percaya Yesus sebagai Tuhan. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, ya kan? Tetapi bukan berarti kami sebagai rohaniwan pembimbing memanfaatkan mereka lalu serang-serang agama lama mereka. Tidak boleh dong. Kita jangan hanya melihat agama kita, kita melihat di samping agama kita ada agama lain yang ada di dalam bangsa yang kita cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dengan semangat tahun baru ini, saya sebagai hamba Tuhan Yesus yang akan terus menghantam orang-orang yang menghina agama saya, itu nomor satu. Yang kedua, yang berpotensi mengadu domba kita anak-anak bangsa. Ya, apalagi dia ada domba dengan alasan agama atau alasan politik dan lain sebagainya. Kita tidak boleh toleransi yang begitu. Oke? Jadi buat Anda berdua, ya, buat saudara Ahmad Kainama dan Dondi Tan, saya melakukan ini dengan setulus-tulusnya, dengan akal sehat. Saya menyampaikan ini kepada Anda berdua. Kami peringatkan Anda jangan bahas-bahas Alkitab lagi, ya. Sebab pembahasanmu ngaco, ngaur, tidak berbobot, dan Anda memutarbalikkan kitab-kitab suci yang Anda tidak pahami dengan benar, yang sudah Anda tinggalkan. Itu masalahnya. Saya sarankan belajarlah Al-Quran. Dari Al-Quran itu, di agamamu yang baru, kamu akan mendapatkan tuntunan supaya hidup dengan benar menurut versi agama barumu. Kan begitu. Jadi di sela-sela perjalanan saya pelayanan ke desa ini, saya mau ingatkan Anda semua. Anda berdua juga jangan merasa bahwa Anda berdua itu bisa meruntuhkan kebenaran Kristen yang di Alkitab. Tidak bisa. Jangankan Ahmad Kainama atau Dondi Tan, setan sekalipun tidak bisa. Ya, ingat. Mau Ahmad Kainama kah, Dondi Tan, setan, atau siapa, tidak bisa. Tidak bisa ganggu gugat kebenaran Alkitab. Jadi daripada lu buang-buang energi membodohi banyak orang dengan menjelaskan Alkitab secara ngaur. Ulang, saya garis bawahi kalimat saya nih. Anda jangan membahas Alkitab yang sudah Anda tinggalkan, dan pembahasanmu mengganggu orang lain, membodohi orang lain. Saya sebagai pendeta, sebagai orang Kristen Indonesia, ya, karena kami kalau sudah bicara Kristen, kami tidak pandang mana-mana. Kristen itu cuma satu. Karena Tuhan kami adalah Yesus Kristus, maka kami tidak bisa membiarkan orang-orang yang tidak memahami iman kami lalu berkomentar sok-sok pintar. Ingat, saya ingatkan yang berikut lagi buat kalian bahwa sudah banyak bukti, ya. Orang-orang yang menghina-hina Alkitab akhirnya selesai, ya. Kalian dua kan pernah Kristen kan? Itu Amsal 13 ayat 13 bilang, jangan meremehkan firman. Siapa yang mereka meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Amsal 19 ayat 16 bilang, siapa menghina firman dia akan mati. Kalau dia taat kepada perintah, taat kepada firman, dia hidup. Tapi kalau menghina firman, pasti mati. Oleh karena itu, saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan ini. Dan buat semua orang Kristen, sebarkan video ini. Ini pesan tegas. Ini pesan bukan marah-marah. Saya memang gayanya begitu. Banyak orang bilang, Pak Mel tuh suara begitu. Begitu. Saya kalau mau bikin agak slow-slow, nanti saya bisa sakit begitu, ya kan.
Jadi itu sudah style saya, karakter saya. Tapi intinya adalah kita harus berani menyatakan kebenaran, sehingga orang-orang yang tanpa sadar diperalat setan, ya, yang bisa mencelakakan diri mereka, kita harus tegur mereka juga, siapa tahu mereka mau bertobat. Kan begitu ya. Saya Pendeta Emil Atok menyampaikan ini dalam perjalanan kami ke desa untuk penginjilan. Kiranya video ini bermanfaat bagi Anda semua. God bless you all.